warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solina Dwi Aswati. Nama saya Umu Hanifah Irawan. Nama saya Putri Leona Puspitasari. Nama saya Murdang SMTHRP. Nama saya Suli Siti Alifah. Setiap hewan memiliki kemampuan hidup yang bervariasi antara hewan satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah regenerasi dari organ. Regenerasi organ merupakan kemampuan tubuh dari suatu organisme yang mampu menggantikan bagian tubuh yang rusak, baik kerusakan secara sengaja maupun yang tidak disengaja seperti adanya kecelakaan. Bagian tubuh yang rusak ini akan diganti oleh yang baru dengan bentuk yang sama persis seperti sebelumnya. Studi regenerasi juga mengungkapkan bahwa sel dewasa dari jaringan tertentu yang telah berdiferensiasi, misalnya pada epidermis, akan mensintesis dan menghasilkan zat secara aktif untuk menghambat mitosis sel-sel muda dari jaringan yang sama. Zat ini disebut kalona. Regenerasi merupakan proses yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tanpa adanya regenerasi, maka tubuh organisme tidak akan ada yang sempurna. Dalam tubuh makhluk hidup, terdapat kemampuan untuk melakukan regenerasi, baik pada tingkat sel maupun jaringan. Sedangkan pada hewan tertentu, regenerasi mampu dilakukan pada tingkat organ. Dalam melakukan regenerasi, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Salah satu faktornya adalah pemberian nutrisi. Kemampuan regenerasi pada tiap hewan juga akan berbeda. Contohnya, planaria yang merupakan hewan dengan kemampuan regenerasinya yang sangat luar biasa. Selain planaria, kecebong atau berudu dengan nama spesies Rana sp juga merupakan salah satu hewan dengan daya regenerasinya yang cukup tinggi. Ekor kecebong yang putus akan dapat tergantikan kembali seperti semula dengan proses regenerasi yang memerlukan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Terima kasih. Kecebong atau berudu yang digunakan sebagai spesimen pada penelitian kali ini memiliki ciri-ciri sedikit mengembung, tidak memiliki kelopak mata, nares yang lebar, dan memiliki mulut pada bagian ujung tubuh. Posisi mata dan nares dan mulut berbeda-beda antar spesies. Berudu memiliki kulit yang tipis, berlapis-lapis, epidermis yang tampak keratin, dan pada area tubuh yang berbeda memiliki corium tebal disertai dengan jaringan ikat. Kecebong atau berudu pada dasarnya merupakan salah satu hewan dari proses tahapan siklus kehidupan amfibi. Lebih tepatnya adalah tahap pendewasaan dari larva. Berudu atau kecebong ini sering disebut sebagai anak katak atau kodok. Kecebong termasuk salah satu hewan yang memiliki kemampuan regenerasi organ. Salah satu contohnya adalah ekor. Diputuskan oleh kecebong, mampu digantikan kembali dengan melalui proses regenerasi organ dan memerlukan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Pada dasarnya, berudu eksklusif, hidup di air, dan berespirasi menggunakan insang. Untuk mengetahui proses regenerasi pada berudu atau kecebong, maka perlu dilakukan pengamatan dengan spesifik. Adapun pengamatan dilakukan memerlukan 27 kecebong atau berudu yang sudah diukur ekor panjangnya 3 cm. Pembagian yang dilakukan untuk pengamatan yaitu berdasarkan wadah. Setiap wadah diisi dengan 3 kecebong, maka didapatkan 9 wadah masing-masing berisi 3 kecebong atau berudu. Kemudian 9 wadah ini dibagi kembali berdasarkan perilaku yang diberikan. Perilaku yang diberikan termasuk ialah memotong ekor kecebong secara tegak lurus dan miring. Masing-masing perlakuan terdiri atas 3 wadah. Dengan total wadah yang diberikan perilaku yaitu 6 wadah. 3 wadah yang tersisa kemudian akan menjadi kontrol untuk perbandingan.
Pada pemotongan ekor kecebong atau berudu secara tegak lurus, ekor dipotong sepanjang 2 cm. Pengukuran dilakukan tepat pada bagian tengah ujung ekor terluar ke arah dalam atau badan. Untuk perilaku pemotongan ekor kecebong secara miring, ekor juga dipotong sepanjang 2 cm. Pengukuran dimulai dari bagian ujung ekor terluar menuju dalam yang kemudian titik tersebut dijadikan titik sudut. Pemotongan dilakukan dengan membentuk sudut 45 derajat ke bagian atas ekor kecebong atau berudu. Panjang awal dari kedua perilaku ini yaitu 1 cm. Setelah proses pengukuran panjang awal dan pemotongan, dilakukan pengontrolan dan pengamatan yang dilakukan selama 2 hari sekali. Total waktu pengontrolan dan pengamatan yang sudah dilakukan yakni selama 12 hari. Aspek yang dilihat pada saat pengontrolan meliputi gerak kecebong atau berudu dan kejernihan air. Adapun aspek yang dilihat pada saat pengamatan yaitu panjang ekor tiap individu kecebong atau berudu. Selama melakukan pengontrolan dan pengamatan, spesimen tidak diberi makan apapun. Penyimpanannya pun cukup dalam wadah gelas terbuka guna melancarkan suplai oksigen untuk spesimen. Air tempat spesimen bernaung diganti setiap melakukan pengamatan. Dalam hasil pengukuran, tiap individu didapati perbedaan yang signifikan. Adapun rata-rata pemanjangan ekor terpanjang selama pengamatan terjadi pada spesimen 3 dalam wadah B1 atau pemotongan tegak lurus. Penambahannya yaitu sebesar 1,25 cm per 2 hari. Untuk rata-rata pemanjangan ekor terpendek selama pengamatan terjadi pada spesimen 1, 2, dan 3 pada wadah AH2 atau kontrol. Penambahannya yaitu sebesar 0,12 cm per 2 hari. Pengukuran pada hari ke-8 sampai 12 terjadi persamaan ukuran karena setiap individu pada rentang hari tersebut mengalami perubahan pada panjang kaki depan dan tumbuhnya kaki belakang. Meskipun terdapat perbedaan rata-rata penambahan panjang ekor kecebong atau berudu, tiap individu didapati penambahan panjang ekor. Ini membuktikan bahwa pada hewan kecebong atau rana SP, fase kecebong atau berudu dapat terjadi regenerasi ekor setelah pemotongan. Regenerasi tersebut bahkan mendekati bentuk yang serupa dengan keadaan semula, di mana panjang awal ekor tiap individu yaitu 3 cm. Setelah dilakukan pemotongan sepanjang 2 cm di awal pengamatan, pada hari ke-12 terjadi penambahan ukuran ekor sepanjang 1/3 bagian dari ukuran semula. Saya akan menyimpulkan dari praktikum yang telah kami lakukan. Kecebong atau berudu pada dasarnya merupakan salah satu dari proses tahapan siklus kehidupan amfibia. Lebih tepatnya adalah tahap dewasa atau larva. Berudu atau kecebong ini sering disebut juga anak katak atau kodok. Kecebong termasuk salah satu hewan yang memiliki kemampuan regenerasi tingkat organ. Salah satu contohnya adalah ekor yang diputuskan oleh kecebong mampu tergantikan kembali dengan melalui proses regenerasi organ dan memerlukan waktu dalam proses tertentu. Pada dasarnya berudu eksklusif hidup di air, berespirasi dengan insang seperti ikan. Mengetahui proses regenerasi pada berudu, maka perlu dilakukan pengamatan yang spesifik. Penambahan ekor kecebong atau berudu, tiap individu didapati penambahan panjang ekor. Ini membuktikan bahwa pada hewan rana SP, fase kecebong atau berudu dapat terjadi regenerasi ekor setelah pemotongan. Regenerasi tersebut bahkan mendekati bentuk yang serupa dengan keadaan semula, di mana panjang awal ekor tiap individu 3 cm. Setelah dilakukan pemotongan sepanjang 2 cm di awal pengamatan, pada hari ke-12 terjadi regenerasi ukuran ekor sepanjang 1/3 bagian dari ukuran semula.